Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, terutama untuk sahabat Betam dimanapun kalian berada. Hari ini saya Sorta sebagai host pada kegiatan kita kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani bersama rekan saya. Saya Auzan. Ya, jadi hari ini kita mau seru-seruan bareng dalam acara perdana kita yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. So, pastikan teman-teman untuk stay tune terus ya. Welcome to Podium, podcast bidang air minum. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, apa sih itu Podium? Ya, Podium itu adalah podcast bidang air minum Sota, di mana nanti kita akan membahas informasi-informasi maupun topik-topik seputar bidang air minum. Nah, ada yang spesial untuk sesi kali ini Sota. Wow, apa tuh? Jadi series ini ada series perdana, di mana series ini bertepatan juga dengan ulang tahun Betam yang ke-33 Sota. Sip. Nah bener banget, jadi pastinya kita akan seru banget, akan banyak informasi seputar air minum yang kita update buat teman-teman, spesial banget nih, jadi jangan sampai ketinggalan. Baiklah, dalam episode yang sangat perdana ini kita sudah siapkan satu tema dengan tema tantangan penyediaan air minum di Indonesia. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, saya tahu teman-teman sudah menunggu, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Direktur Air Minum, Bapak Insinyur Anna Muklis SPP SDA. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini, sehat ya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak sudah menyiapkan waktunya. Kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait seputar air minum sesuai dengan tema kita tadi. Jadi kita ngobrolnya santai aja nih Pak bersama rekan saya juga Auzan. Baik. Kalau berbicara air minum ya Zan, tentunya semua orang tahu bahwa salah satu tugas Kementerian PUPR itu berperan sebagai penyedia air minum. Dan kita juga tahu bahwa Kementerian PUPR memiliki Visium PUPR 2030 yaitu Smart Living, di mana di dalamnya terdapat 100% akses air minum layak. Keren banget nggak tuh Zan? Keren banget dong Pak. Iya Pak, jadi kita ketahui sama-sama ya Pak bahwa dalam penyediaan air minum itu ada banyak stakeholder yang terlibat. Nah, bagaimana sih Pak pembagian peran-peran penyediaan air minum itu Pak? Ya baik, jadi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa penyediaan air minum itu masuk dalam urusan konkuren atau wajib pelayanan dasar ya. Yang mana di item ini ada 6 item dan air minum ini masuk di poin ketiga yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang untuk air minum dan sanitasi. Sedangkan untuk pembagian kewenangannya ada 3 kewenangan ya. Yang pertama itu untuk kewenangan pemerintahan pusat yang merupakan penyelenggaraan SPAM lintas provinsi dan juga yang kedua bersifat strategis nasional. Yang kedua adalah kewenangan untuk pemerintah provinsi yang mana penyelenggaraan SPAM merupakan lintas provinsi, merupakan lintas kabupaten atau kota, dan yang ketiga adalah kewenangan untuk pemerintah kabupaten atau kota, yaitu menyelenggarakan SPAM untuk seluruh masyarakat yang ada di kota atau kabupaten yang bersangkutan. Oh begitu ya Pak. Jadi memang pembagiannya sebenarnya sudah sangat jelas ya Pak ya untuk pusat. Sudah sangat jelas. Untuk yang strategis provinsi, kemudian yang provinsi untuk yang kabupaten lintas kabupaten kota dan kabupaten kota untuk melayani masyarakat ya Pak. Yang ada di dalam kota itu atau kabupaten itu. Nah kalau begitu kalau kita lanjut Pak terkait dengan target tadi yang sudah disebutkan Sota tadi ya Pak ya. Bagaimana sih Pak sekarang kondisi atau realisasi target pencapaian akses air minum layak Pak? Jadi perlu kami sampaikan bahwa cakupan pelayanan air minum ya, air minum nasional sekarang ini sudah mencapai kurang lebih 92,19%, yang mencakup 21,85% itu akses jaringan perpipaan. Namun target capaian RPJMN 2020-2024 sebesar kurang lebih 100% akses air minum layak. Artinya kita masih ada gap ya, sebesar kurang lebih 7,81% yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2024. Wah, artinya sebenarnya masih ada gap ya Pak, sekitar 7,81%. Artinya Kementerian PUPR harus bekerja lebih keras lagi nih dalam hal ini Direktorat Air Minum. Nah, namun Pak, apa yang bisa kita lakukan dalam hal mengejar ketertinggalan tersebut dari gap 7,81% tadi? Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam skema pembiayaan itu kan
untuk pembiayaan penyelenggaraan air minum itu bersumber dari APBN dan APBD. Baik. Namun kita semua tahu kedua sumber pendanaan ini juga penuh dengan keterbatasan ya, apalagi di masa pandemi COVID kemarin itu sangat-sangat berkurang sekali keduanya, sehingga karena kondisi seperti itu maka kita dituntut mindset kita itu harus supaya tidak tergantung pada penganggaran dari kedua sumber anggaran itu, dituntut adanya suatu pembiayaan alternatif ya. Alternatif yaitu katakanlah seperti pinjaman perbankan untuk daerah atau dengan KPBU pembiayaan, atau dengan B2B untuk PDAM-PDAM yang mempunyai kinerja yang cukup sehat. Dan juga masih ada beberapa lagi pinjaman dari PT SMI dan lain-lain, masih banyak lagi untuk itu. Wah, luar biasa ya, artinya sebenarnya sudah banyak ya, dan bisa dibilang ini juga sebenarnya salah satu tantangan ya Pak dalam penyediaan air minum, jadi berkaitan dengan dana tadi ya Zan. Selain pendanaan tersebut Pak, mungkin tantangan lainnya yang dihadapi Direktorat Air Minum dalam penyediaan SPAM ini apa ya Pak? Dan kemudian mungkin bagaimana strateginya Pak, strategi menanggapi tantangan tersebut? Jadi tantangan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan air minum itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tantangan untuk skala lokal atau nasional, dan tantangan skala global. Untuk skala lokal atau dalam negeri itu meliputi adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dan yang kedua adanya urbanisasi yang cukup tinggi, dan yang ketiga adalah adanya unsur ketimpangan wilayah dari otonomi daerah. Untuk skala global terdiri dari faktor pencemaran lingkungan dan juga adanya perubahan iklim. Itu yang tantangan yang kita hadapi. Dan strategi dalam kita mencapai target RPJMN 2020-2024 dalam penyediaan air minum dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan, meliputi peningkatan kemampuan pengelolaan pendanaan. Yang kedua, pengembangan alternatif sumber pembiayaan seperti yang tadi sudah sempat saya singgung. Dan ketiga, peningkatan peran dan komitmen alokasi pendanaan. Ini menyangkut pemerintah daerah, jadi komitmen pemerintah daerah untuk dapat memenuhi dan juga skala prioritas yang ada di skala prioritas kegiatan yang ada di pemerintah daerah tersebut. Berikutnya adalah peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu memenuhi 4K ya, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Terus penjaminan ketersediaan air baku, pengembangan SPAM regional. Jadi SPAM regional ini kita laksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya ketersediaan air baku di semua wilayah yang tidak merata. Dengan adanya ketersediaan air baku yang tidak merata, ini kita melakukan pembangunan SPAM regional ya. Juga dengan penerapan konsep bauran air baku, dan juga penerapan rencana pengamanan air minum atau AirPAM atau Water Safety Play, menjamin kualitas air minum. Ini untuk AirPAM ini memang masih sangat terbatas sekali PDAM-PDAM yang sudah melaksanakan atau mengaplikasikan. Bahkan untuk pembuatan dokumen AirPAM ini juga jumlahnya masih sangat terbatas, dan ini kita dorong untuk pembuatan dokumen AirPAM untuk selanjutnya nanti bisa segera diaplikasikan di dalam pengelolaannya. Berikutnya juga adanya pemanfaatan inovasi teknologi untuk efisiensi proses dan percepatan serah terima aset. Berikutnya untuk itu strategi yang ketiga adalah peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM
yaitu peningkatan kapasitas SDM. Yang kedua, peningkatan peran dan fungsi dinas atau instansi daerah dan pengawasan dan pengendalian NSPK, peningkatan peran stakeholder, masyarakat dan badan usaha, sinkronisasi kebijakan antar kementerian atau lembaga, penerapan good governance, serta pemanfaatan data dan sistem informasi. Ya, baik. Menarik sekali ya, Zan ya. Sangat menarik. Tentunya memang tidak terlepas harus ada komitmen dari stakeholder masing-masing ya Pak ya. Mungkin tadi sebenarnya Bapak sudah singgung, tapi saya sangat menarik terkait dengan skema pendanaan. Untuk skema pendanaan penyediaan air minum ini sendiri, sebenarnya seperti apa nih Pak? Mungkin bisa lebih didetailkan. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung di awal ya. Ya, jadi tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa memang kalau dari anggaran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah adanya APBN dan APBD ya, namun itu memang tidak mencukupi dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga memang kita didorong harus dengan pembiayaan alternatif. Skema pembiayaan alternatif itu adalah dengan dari berbagai sumber pendanaan ya. Yang pertama dengan skema KPBU, yang mana kita berusaha untuk menarik investor untuk mau membangun prasarana infrastruktur untuk penyelenggaraan air minum. Nanti dengan hasil daripada studi kelayakan, di situ mereka akan mengelola infrastruktur yang nanti sudah dibangun untuk jangka waktu tertentu, dan pada saatnya nanti infrastruktur itu akan dikembalikan kepada pemerintah sebagai aset dari pemerintah. Juga adanya pinjaman APBD pada perbankan, ini juga kita dorong ya, APBD untuk pinjam pada perbankan untuk membiayai penyelenggaraan air minum. Dan juga lewat obligasi, ini mirip kayak pinjaman juga sebetulnya. Iya. Dan juga dengan DAK air minum. Jadi DAK air minum itu adalah merupakan sebetulnya sumber dananya APBN, namun ini langsung dialokasikan kepada daerah. Dan ini juga sangat efektif yang selama ini sudah berjalan untuk pembangunan terutama di sistem hilir daripada sistem penyediaan air minum yang ada. Jadi dengan DAK ini pemerintah daerah bisa membangun jaringan pipa distribusi serta sambungan rumah yang ada di masyarakat. Juga dengan hibah air minum, jadi yang ada di Direktorat Air Minum, ada salah satunya adalah hibah air minum, yang mana hibah air minum ini adalah juga untuk mendorong pemerintah daerah untuk mau menganggarkan untuk penyelenggaraan air minum. Jadi di sistem hibah air minum ini mula-mula pemerintah daerah membangun terlebih dahulu prasarana air minum tersebut meliputi jaringan distribusi dan sambungan rumah, dan nanti pada saatnya biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini akan diganti oleh Kementerian Keuangan yang sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh Direktorat Air Minum ya. Itu yang untuk hibah air minum, dan demikian juga untuk hibah berbasis kinerja. Jadi hibah berbasis kinerja ini kita lakukan untuk PDAM yang mempunyai kinerja yang cukup bagus dan mendapatkan reward hibah berbasis kinerja ini. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dibiayai dengan pembiayaan alternatif itu. Jadi bisa dikatakan bahwa pemerintah ini sangat concern sekali ya Pak untuk pembiayaan dan penyediaan air minum di Indonesia ya Pak ya. Dan memang kita dituntut untuk kreatif ya Pak ya, untuk tidak hanya mengadakan APBD atau APBN dalam penyediaan spam. Kemudian tadi dari jawaban Bapak juga ada yang menarik Pak, kalau kita agak tarik ke belakang gitu ya, tentang strategi peningkatan dalam cakupan layanan dan standar kualitas air minum Pak. Nah, di situ kan ada poin terkait dengan ketersediaan air baku Pak. Nah, itu gimana sih Pak kondisi air baku di Indonesia saat ini? Apakah ada keterbatasan? Apakah kita banyak? Apa bagaimana ya Pak? Jadi kondisi air baku yang ada di Indonesia itu kita ketahui sangat beragam sekali ya.
Dan sehingga dengan adanya kondisi air baku yang sangat beragam, itu tidak bisa kita langsung mengolah air baku menjadi air minum secara konvensional. Dan hal ini diperlukan satu investasi khusus, yaitu dalam rangka untuk membuat pengolahan khusus atau pre-treatment untuk mengolah air baku menjadi air minum. Contoh untuk kegiatan ini adalah untuk lokasi-lokasi di daerah kepulauan yang kita sebut 3T, ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Contoh yang lain adalah pembangunan SBRO di SPAM Pulau Penyengat di Tanjung Pinang yang melayani kurang lebih 2.175 jiwa. Juga berikutnya adalah pembangunan pengolahan air gambut menjadi air minum dengan teknologi hollow filter nanofiltrasi, ya, di Kabupaten Dumai, Provinsi Riau. Dan saat ini Vietnam juga sedang melakukan perekayasaan alternatif teknologi, yaitu mengolah air gambut tapi dengan teknologi ozon. Dan masih banyak lagi Vietnam melakukan penelitian-penelitian dalam rangka untuk menemukan suatu teknologi yang efisien dan efektif dalam rangka untuk pengolahan air minum. Begitu Pak, banyak jadi ya Pak. Jadi keterbatasan itu bukan cuma hanya kuantitas tapi kualitas juga ya Pak. Sampai tadi ada terkait dengan SWLO untuk mungkin daerah-daerah yang air bakunya harus dari air laut ya Pak ya. Betul. Seperti di Pulau Penyengat tadi ya Pak ya. Ya. Kemudian ada satu lagi yang terkait dengan air gambut ya Pak ya, yang memang sulit diolah. Itu memakai hollow filter HFNF ya Pak ya. HFNF, ya. HFNF ya betul. Oke, Filter baik. nanofiltrasi. Oh. Ya, luar biasa banget ya. Jadi artinya dalam hal ini Direktorat Air Minum melalui Balai Teknologi Air Minum juga turut ambil peran ya Pak, berupaya salah satunya tadi dikatakan bahwa mengolah air gambut melalui sebuah teknologi agar bisa diakses oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Oke, kita mungkin agak berpindah sedikit ya Pak. Ada sebuah isu yang mungkin teman-teman sahabat Betam atau mungkin banyak orang yang sudah mendengar sebuah isu tentang penurunan permukaan tanah. Salah satunya kita udah sering dengar misalnya katakan di Jakarta. Di Jakarta ini mungkin memang sudah sering terdengar juga Pak bahwa sungainya banyak tercemar dan lain sebagainya, dan bahkan warga di sana pun kebanyakan masih menggunakan air tanah, sehingga ya mungkin itu menjadi penyebab penurunan permukaan tanah ini. Dan saya juga sempat dengar sebenarnya isu ini sudah dari dulu sih Pak. Di tahun 2030 Jakarta akan tenggelam. Wah, saya dengarnya takut banget ya Pak. Jadi kalau untuk menanggapi hal tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam menghadapi isu tersebut? Jadi saat ini Kementerian PUPR itu sedang bahu-membahu ya dalam penanganan masalah-masalah terkait dengan sumber daya air. Ditjen Sumber Daya Air tengah berusaha membangun 65 bendungan yang sebagai sumber air baku, dan di sisi lain Dirjen Cipta Karya melalui Direktorat Air Minum telah memanfaatkan air baku dari bendungan-bendungan yang dibangun tersebut telah dimanfaatkan baik untuk membangun SPAM skala regional maupun SPAM skala pelayanan yang lebih kecil gitu. Dan terkait dengan permasalahan di Jakarta saat ini, sebetulnya kita untuk mengurangi nantinya pengambilan air tanah yang berlebih ya, yang mana pengambilan air tanah berlebih itu kan akan menimbulkan suatu land subsidence atau penurunan lahan. Kita alhamdulillah sudah mulai melaksanakan pembangunan, ada 2 SPAM regional yang cukup besar. Yaitu pembangunan SPAM regional Jatiluhur 1, yang mana SPAM regional Jatiluhur 1 ini dengan kapasitas kurang lebih 4.750 liter per detik yang bersumber dari bendungan Jatiluhur. Dan ini nantinya akan didistribusikan airnya kepada kurang lebih 380.000 sambungan rumah, atau identik dengan kurang lebih 1,9 juta jiwa penduduk DKI Jakarta dan Jawa Barat, meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Karawang.
Dan selain Jatiluhur 1, kita juga membangun spam regional Karan Serpong, yang mana spam ini bersumber dari Bendungan Karian dengan kapasitas kurang lebih 4.600 liter per detik, yang akan didistribusikan kepada 380.000 sambungan rumah atau identik dengan kurang lebih 1,8 juta jiwa penduduk DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Artinya dengan adanya pembangunan spam regional ini dapat meningkatkan akses air minum sebanyak kurang lebih 3,7 juta jiwa, dan diharapkan masyarakat mendapatkan air minum yang layak dan tidak lagi menggunakan air tanah sebagai sumber air minumnya. Ya. Jadi memang pemerintah kalau mau melarang pengambilan air tanah harus terlebih dahulu bisa menyediakan air minum di masyarakat. Wah, luar biasa banget nih Yazan. Jadi kerjasamanya nggak cuma di Direktorat Jenderal Cipta Karya, tapi juga melibatkan sektor lain, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ya Pak. Iya. Jadi kolaborasi di dalam Kementerian PUPR itu juga sangat penting ya Pak dalam menangani masalah-masalah di Indonesia ya Pak ya. Memang salah satu poin yang tadi Bapak sebutkan ya Pak, memang akses untuk masyarakat mengambil air tanah itu masih sangat mudah ya Pak. Tapi memang betul seperti apa yang Bapak bilang, bahwa pemerintah sekarang sedang menyiapkan supaya masyarakat tetap mendapatkan kualitas air yang baik, yang layak untuk kehidupan mereka ya Pak. Emang sangat luar biasa banget ya Zan. Bayangin aja akan membangun 2 spam dan udah dibangun 65 bendungan ya Pak tadi ya. Jadi warga Jakarta jangan gunakan air tanah lagi nanti setelah ini, gitu ya. Oke. Jadi Pak, mungkin kalau kita bisa lanjut nih Pak. Tadi juga Bapak ngomong berbicara terkait dengan peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara spam Pak. SDM penyelenggara spam. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana sih Pak kondisi SDM penyelenggara spam di Indonesia saat ini untuk mendukung itu tadi Pak, pemenuhan akses air minum layak di Indonesia? Ya. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa sumber daya manusia penyelenggara spam itu mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam penyediaan air minum di Indonesia. Namun kalau kita lihat dari data yang ada, rasio diklat pegawai BUMD air minum kurang lebih 49,08%, dan sehingga ada gap ya, di sini ada gap kurang lebih 50,92% SDM yang masih belum mendapatkan pelatihan, dan kurang lebih hanya 9.320 orang yang punya sertifikat kompetensi dari 59.000 pegawai. Jadi atau kira-kira 86,34% yang masih belum mempunyai sertifikat kompetensi. Ini merupakan tantangan kita semuanya di dalam penyelenggaraan air minum yang ada di Indonesia. Dan dengan kondisi seperti itu, saya sendiri bersama-sama dengan Betam jadi berusaha untuk gimana caranya itu bisa meningkatkan kondisi yang seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat bahwa kapasitas dari Balai Teknik Air Minum atau Betam itu bisa melakukan pelatihan sebanyak kurang lebih 800 peserta per tahun. Dan Balai Teknik Air Minum ini juga dapat memberikan pelatihan atau bimbingan teknis meliputi subbidang produksi, transmisi, distribusi, dan mekanikal, elektrikal air minum, dan lain-lain. Selain itu juga Betam memiliki workshop dan laboratorium berstandar SNI 17025 sebagai sarana pendukung pelatihan, dan juga Betam menginisiasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi atau LSP, dan ini juga cukup bagus saya pikir, mempunyai inisiatif untuk melakukan pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Selain itu juga Betam melakukan advis teknis dan kegiatan pendukung lainnya dalam rangka mendukung target 100% akses air minum layak. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam rangka untuk peningkatan SDM penyelenggara
air minum yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat luar biasa ya. Jadi memang di sini Balai Teknologi Air Minum juga sangat berperan dalam peningkatan kapasitas SDM ya, dengan tadi targetnya 800 peserta per tahun, seperti itu ya Pak. Baik Pak, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk kemajuan air minum di Indonesia ke depannya? Di dalam penyelenggaraan air minum di Indonesia itu tentu tidak terlepas dari kondisi sumber daya manusia yang ada. Dan tadi sudah saya sampaikan, kondisi SDM yang ada itu seperti itu, dan harapan saya memang ke depan kita bisa meningkatkan SDM penyelenggara air minum, sehingga dengan SDM kita tingkatkan, maka tentu nantinya kinerja daripada PDAM yang menyelenggarakan SPAM akan menjadi lebih baik dan menjadi sehat. Saya berbicara seperti ini memang di lapangan ada beberapa daerah yang terbukti bahwa dengan katakanlah direktur utama dari PDAM itu dipegang oleh orang yang memang profesional dan berkompeten, PDAM tersebut dari kondisi yang sebelumnya sakit parah, dalam hanya waktu 2 tahun, PDAM itu sudah bisa berubah menjadi sangat sehat sekali. Dengan itu makanya mudah-mudahan ke depan dengan kita berkolaborasi dengan semua pihak, hal ini akan bisa kita teratasi dalam rangka untuk penyelenggaraan air minum untuk masyarakat. Oh iya, baik banget Pak, itu sangat baik Pak harapannya, karena memang itu ya Pak tadi sangat penting ya Pak untuk SDM itu salah satunya tadi ya. Dan Mendukung ya. SDM itu bisa mengubah PDAM yang sakit dalam waktu yang singkat itu bisa 2 jadi tahun sangat ya. sehat ya Pak, 2 tahun. Betul. Dan memang ini semua tujuannya satu ya Pak, untuk agar masyarakat semua bisa merasakan air yang layak dan aman untuk kita semua ya Pak. Iya, betul. Betul. Dan sebetulnya pemahaman yang seperti ini juga harus diketahui kepada para kepala daerah ya, supaya bapak-bapak dan ibu para kepala daerah itu juga peduli terhadap PDAM yang ada. Iya, betul sekali. Jadi PDAM itu juga memang harus dibina dan diawasi dan selalu dimonitor supaya nantinya bisa mempunyai kinerja yang cukup bagus. Betul Pak. Jadi Pak, balik lagi tadi ya Pak ya, bahan ke pusat, bahan provinsi, bahan kota dan kabupaten itu harus sangat bersinergi ya Pak ya, agar terwujudnya untuk kebaikan masyarakat kita semua ya Pak, untuk mendapatkan akses air minum layak. Ya baik, gak berasa banget nih teman-teman, kita saking seringnya ngobrol-ngobrol ya, kayak 30 menit sudah terlewati, gak terasa banget. Dan tentunya dalam hal ini Kementerian PUPR pasti akan terus bekerja keras untuk masyarakat di seluruh Indonesia dalam hal penyediaan air minum, supaya semua masyarakat Indonesia mendapatkan akses air minum yang layak dan aman ya Zan. Ya, Baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Tadi banyak kegiatan dan masih menyempatkan waktu ke sini. Semoga kedepannya masih berkenan ya Pak untuk bersama-sama dengan kita membagi. Iya, insya Allah. Ya, semoga apa yang tadi kita sudah diskusikan bermanfaat bagi semua pendengar, dan tentunya sangat informatif, dan kami di sini semuanya sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak, dan semoga selalu sehat selalu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, ini sharing-sharingnya dan informasi dan update data dan berita ini sangat baik sekali untuk masyarakat. Kemudian kami sangat kembali berterima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga Bapak masih mau hadir lagi di sini Pak. Siap. Oke. Demikian teman-teman Betam sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi hari ini, berakhir juga sesi podium pada kali ini. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti dan mengetahui informasi seputar bidang air minum, dapat melihat podcast ini di mana saja dan kapan saja melalui YouTube channel kami di PUPR_CK_BTAM. Saya Auzan dan rekan saya Sarta. Kami izin pamit undur diri. Sampai jumpa di series podium berikutnya. Bye-bye.